Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Allah kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, dan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Bilangan pasal 32. Nah, dalam bagian ini kita melihat ada 2,5 suku, ya, Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manasye ada di menduduki daerah seberang timur Sungai Yordan, ya. Dan ketika mereka meminta daerah itu, Musa memperingatkan mereka supaya jangan sampai lagi gagal masuk ke tanah perjanjian oleh karena kegagalan yang sebelumnya, sehingga 40 tahun mereka berputar di padang gurun. Tetapi menarik adalah Ruben dan Gad, suku ini berkata bahwa mereka akan tetap ikut berperang untuk merebut ya tanah Kanaan atau tanah perjanjian, sehingga tidak akan terjadi masalah lagi ya, bahwa mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mari kita melihat firman Tuhan mulai dari ayat 6. Kita akan membaca. Saya membaca ayat 6, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Musa kepada Bani Gad dan Bani Ruben itu, masakan saudara-saudaramu pergi berperang dan kamu tinggal di sini? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas akan melihat negeri yang dijanjikan untuk bersumpah dan aku, maka mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hati. Kecuali Kaleb bin Yefune dan Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka menyebar dari padang gurun 40 tahun sampai habis mati semua kota dan bantu berjalan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapa-bapamu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel itu. Jika kamu berbalik meninggalkan Libya, maka kamu akan dibilang lagi dibiarkan menjadi dulu, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata, kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Tetapi kami sendiri akan bersenjatai diri dengan segala kami akan berjalan di depan orang Israel sampai kami membawa mereka ke tempatnya, kepada dua anak-anak mereka meninggalkan kota-kota yang berkumpul oleh kami. Kami tidak akan pulang ke rumah kami sampai setiap orang Israel memperoleh milik pusakanya. Sebab kami tidak mau menjadi pemilik pusaka di seberang Sungai Yordan di sana, dan seterusnya apabila kami mendapatkan pusaka di seberang Sungai. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, setiap orang dari kamu yang bersenjata hendak menyeberangi Sungai Yordan di hadapan Tuhan sampai ia menghalau seluruh Sungai Yordan, sehingga negeri itu takluk ke hadapan Tuhan. Dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa terhadap Tuhan, dan kamu membawa Tuhanmu akan menyembah. Didirikanlah kota-kota bagi anak-anakmu dan kandang-kandang bagi kambing dombamu, dan perbuatlah apa yang telah kamu ucapkan bersama-sama. Maka berkatalah Bani Gad dan Bani Ruben itu kepada Musa,
hamba-hambamu ini akan berbuat seperti yang diperintahkan Tuanku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nanti kalau kita lihat terus bahwa memang Bani Gad, Ruben dan setengah Manasye tidak berdiam, ya. Kalau saya membaca ayat 31 begini, lalu Bani Gad dan Bani Ruben itu menjawab, apa yang difirmankan Tuhan kepada hamba-hambamu ini akan kami lakukan. Kami sendiri akan menyeberang dengan bersenjata di hadapan Tuhan ke tanah Kanaan, tetapi bagi kami tetaplah tanah milik pusaka kami di seberang sungai Yordan sini. Lalu Musa memberikan kepada mereka, kepada Bani Gad, kepada Bani Ruben, dan kepada setengah suku Manasye bin Yusuf, kerajaan Sihon, raja orang Amori, dan kerajaan Og, raja Basan, yakni negeri mereka beserta kota-kotanya di seluruh negeri itu, dengan daerah-daerah setiap kota itu. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, nah apa yang dikhawatirkan Musa jika ya 2,5 suku ini tidak mau berperang merebut tanah Kanaan, karena mereka sudah mendapatkan tempat di seberang timur sungai Yordan, kemudian mereka tidak mau lagi bersama dengan suku-suku yang lain untuk merebut tanah Kanaan. Ini akan sangat berbahaya dan ini akan menambah perjalanan hidup mereka lagi, kesusahan mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Artinya ya ini akan berpengaruh kepada suku-suku yang lain, akan lemah mereka. Wah, kalau hanya kita saja bagaimana ini? Mungkin tanah ini, daerah ini bukan untuk kita. Nah, bisa seperti itu. Nah, diperbandingkan dengan peristiwa ketika Musa mengutus para pengintai itu. Ya, dia diingatkan jangan sampai seperti bapak-bapakmu, ya, dikatakan seperti itu. Ya, di ayat 8 tadi, demikian juga dilakukan bapak-bapakmu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel. Nah, ini yang jadi persoalan. Waktu itu para pengintai ada 10 orang membuat enggan hati bangsa itu. Nah, jangan sampai tindakan suku Gad, Ruben dan setengah Manasye membuat enggan yang lain. Kalau yang lain jadi enggan, wah ini kita nggak bisa masuk. Musuh kita hebat, orangnya besar-besar, nah lemah lagi, nah tidak masuk lagi mereka, itu berarti akan berputar lagi. Maka dikatakan jangan kalian mau jangan memperpanjang lagi perjalanan yang menyusahkan itu, ya. Dikatakan sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi jangan sampai seperti peristiwa yang lalu, orang-orang ini, bangsa suku-suku yang lain ini akhirnya tidak mau lagi memasuki tanah perjanjian karena Ruben, Gad dan setengah Manasye tidak mau berperang. Udah asik dengan milik mereka. Ini pandangan Musa, jangan sampai terjadi. Maka dikatakan, diperingatkan mereka jangan sampai bangkit murka Allah sama seperti peristiwa para pengintai yang diutus oleh Musa itu ketika hati bangsa itu lemah dan enggan untuk memasuki tanah perjanjian itu, maka bangkit murka Tuhan, ya. Di ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah, ya orang-orang itu semua tidak akan masuk kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas dan Yosua bin Nun, ya. Nah, maka dikatakan waktu mereka itu tidak mau masuk, ya mereka diputar lagi 40 tahun lamanya sampai habis angkatan itu, ya. Nah, ini yang penekanan di Musa kepada mereka, jangan sampai seperti itu terjadi lagi. Ayat 14, dan sekarang kamu bangkit ganti bapak-bapakmu suatu kawanan orang-orang berdosa untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel. Jika kamu berbalik membelakangi dia, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Nah, ini menjadi pergumulan hamba Allah ini, Musa, ya. Dia di penghujung hidupnya, ini mendekat lagi akhir hidupnya, dia bergumul bagaimana kalau bangsa ini tidak mau lagi masuk, enggan, ya habis semua ini. Jadi dia benar-benar memperingati suku Gad dan Ruben ini serta setengah Manasye. Tetapi kemudian kita melihat, ya, satu jawaban yang sangat baik sekali dari Ruben, Gad dan setengah Manasye itu berkata, oh tidak seperti itu,
Ya, izinkan ini memang untuk kami, milik pusaka untuk kami, dan memang itu bagian dari tanah Kanaan juga ya. Itu diberikan Tuhan kepada mereka, dan ketika mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk keluarga mereka, ya istri-istri mereka, anak-anak mereka, ternak-ternak mereka, karena dikatakan melindungi mereka dari serangan nanti keadaan orang-orang di situ ya, bangsa-bangsa di situ. Nah, setelah mereka ya, keluarga mereka, ya suku-suku itu aman, baru yang berusia 20 tahun ke atas ya, yang siap berperang, mereka akan maju. Nah, jadi ini memberikan ketenangan bagi Musa, artinya Ruben, Gad tidak akan membuat lemah suku-suku yang lain, maka berkata kami akan maju. Ya, dia 17, tetapi kami sendiri akan mempersenjatai diri dan dengan bersegera kami akan berjalan di depan orang Israel. Jadi menguatkan hati Musa bahwa kira-kira ini, Bapak Musa, gak usah khawatir, kami akan maju di depan. Jadi jangan karena keputusan kami memiliki tanah di seberang timur Sungai Yordan ini membuat yang lain lemah. Tidak, kami tidak akan enak-enak saja, kami tidak akan mementingkan diri kami saja. Kami akan maju berperang, kami di depan ya, untuk merebut sampai semua nanti kita rebut. Nah, kalau suku-suku itu nanti pembagian tanah ya, udah kita rebut, kita menangkan, kita kalahkan, oke, kami serahkan kepada suku-suku yang lain jatah mereka ya, bagian mereka, kemudian kami akan kembali ke tempat kami, yaitu di seberang timur Sungai Yordan. Jadi ini menyenangkan hati Musa ya. Di ayat 19 katakan ini, sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan sana, dan seterusnya apabila kami mendapat milik pusaka di seberang Sungai Yordan ini di sebelah timur. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, jika kamu hendak berbuat demikian, jika kamu hendak mempersenjatai diri untuk berperang di hadapan Tuhan, dan setiap orang dari kamu yang telah bersenjata hendak menyeberangi Sungai Yordan di hadapan Tuhan sampai ia menghalau musuh-musuhnya dari hadapannya, sehingga negeri itu takluk di hadapan Tuhan, dan jika kemudian kamu pulang, maka akan bebaslah kamu dari kewajibanmu kepada Tuhan dan kepada Israel, dan negeri ini pun akan menjadi milikmu di hadapan Tuhan. Nah ini, jadi oke, kalau itu yang akan kalian buat, oke, kalau nanti kita sudah menang merebut tanah itu, oke, kamu kembali ke milikmu, itu milikmu, tidak ada masalah lagi. Nah, jadi yang dikhawatirkan oleh Musa, jangan sampai waktu mereka berkata ini milik kami dan kami mau tinggal di sini, tapi mereka tidak mau berperang, ini akan melemahkan yang lain. Kemudian yang lain akan berkata, wah kita ini nggak berdaya, kita nggak mampu, kita terlalu sedikit, bla bla bla. Nah, akhirnya tidak masuk, berarti semua suku itu, kalau itu yang terjadi, akan diputar lagi. Jadi hamba Allah ini, Musa ini berkata, jangan sampai kalian perpanjang kesusahan kalian ya, jangan sampai memperpanjang kesusahan ya. Tetapi puji Tuhan, dan suku Gad, Bani Ruben ya, Bani Gad, Bani Ruben, dan juga nanti kita lihat ada setengah dari suku Manasye itu menduduki tanah di sebelah timur Sungai Yordan. Mereka semua ikut, artinya mereka tidak mau ya mengambil keuntungan untuk suku sendiri ya, dan mereka tidak mau membiarkan suku-suku yang lain berperang sendiri-sendiri, tetapi mereka membantu, menolong. Di sini kita melihat untuk merealisasikan janji Tuhan kepada mereka bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka, maka semua suku ikut terlibat di dalamnya ya, sehingga bangsa atau suku-suku yang lain pun dikuatkan, diteguhkan hatinya, sehingga tidak diperpanjang lagi kesusahan itu ya, tidak diperpanjang lagi perjalanan di padang gurun. Nah, Musa berpikir ya, kalau nanti umat ini enggan lagi masuk ke tanah perjanjian, wah ini akan diputar lagi nih. Nah, jangan menimbulkan murka Allah, dikatakan jangan lagi menimbulkan murka Allah. Cukup peristiwa sebelumnya, selama 40 tahun kalian sudah mengalami ya kesusahan itu karena kesalahan kalian, karena kalian nggak percaya kepada Tuhan, karena kalian enggan berperang. Nah, kalau lagi bangsa ini enggan berperang lagi gara-gara dua suku, dua setengah suku ini, kan ini sangat berbahaya
Nah, tapi ketika 2,5 suku berkomitmen dan mereka siap, dan Musa berkata, oke, tidak masalah, itu jatah buat kalian, tapi kalian harus ikut berperang dulu. Nah, setelah selesai semuanya, kembalilah kepada milik kalian, tidak ada masalah, kalian sudah bebas dari kewajiban itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari Gad, Ruben, dan nanti setengah suku Manasye juga ada di sana adalah mereka tidak mau mementingkan diri sendiri ya. Jangan hanya kami sudah dapat tempat, kami sudah dapat milik sendiri. Kalian terserah mau berperang, mau tidak boleh. Jadi harus tetap bersatu ya, tetap memikirkan orang lain ya. Apalagi sesama satu bangsa harus memikirkan ya, walaupun suku-suku yang berbeda tetapi satu bangsa. Jadi harus memikirkan kesatuan ya, keselamatan satu bangsa. Tidak boleh hanya suku sendiri. Sebab begini, kalau suku Gad, Ruben, dan Manasye yang setengah itu tidak mau berperang, ini berdampak kepada satu bangsa. Nah, kalau suku-suku lain enggan berperang, ya Tuhan akan putar lagi mereka. Bukan hanya suku-suku lain, tapi 2,5 suku ini akan ikut mengalami kesusahan. Jadi jangan kita berpikir kalau saya sudah senang ya cukup saya, tidak peduli kepada yang lain. Nah, yang lain susah, kita pun harus susah dan akan menjadi susah. Ya, itu sebabnya perhatikanlah yang lain, pedulilah kepada yang lain. Dan kita melihat satu teladan dari Gad, Ruben, dan setengah Manasye adalah rela berkorban ya demi tujuan bersama ya, rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri tadi. Yang kemudian yang kedua, rela berkorban ya, menguatkan yang lain. Ini satu kerelaan berkorban. Dan dalam hidup kita, supaya orang lain dikuatkan, diteguhkan imannya, kehidupan mereka, kita harus rela berkorban. Dan ini tidak gampang, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita bisa melakukan ini. Pelajaran bagi kita pada pagi hari ini ya, janganlah mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan bersama orang lain juga. Dan yang kedua, miliki kerelaan untuk berkorban. Sama suku ini juga rela berkorban ya demi tujuan ya, mencapai satu misi atau visi. Yang mencapai visi itu mereka harus rela berkorban. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah segala sesuatu yang kita lakukan ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, dan sebelumnya kita naikkan satu pujian dan kita berdoa. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup menolong kita sejauh kita merendahkan diri di hadapannya, meminta dengan iman tanpa keraguan, maka kita akan menerimanya. Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian.